السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, na'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Al-Aslul Awwal sudah selesai. Kemudian Al-Aslul Tsani ini ada 3 martabat. Al-martabatul ula tentang Islam, al-martabatul tsaniyatu tentang iman, dan al-martabatul tsalisatu tentang ihsan. Yang sudah kita bahas yaitu al-martabatul ula. 6. Martabatul ula. Martabatul ula al-Islam sudah kita bahas. Yang sekarang yang kita akan bahas al-martabatus tsaniyah tentang iman. Al-martabah tsaniyah, tingkatan yang kedua. Yang pertama sudah dengan dalilnya. Rukun Islam itu dari awal sampai akhir dengan dalil-dalilnya. Sekarang yang kita bahas al-martabatus tsaniyah, martabat yang kedua. Al-iman, tingkatan yang kedua atau martabat yang kedua tentang iman. Berarti kalau Islam, iman, ihsan, berarti iman ini lebih tinggi daripada Islam. Di sini tidak disebutkan oleh muallif tentang definisi daripada iman. Tentang iman ini dalam definisi syariat, wal imanu syar'i qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu qaulun wa amal, bentuknya perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Qaulun wa amalun. Ini enggak ada lagi. Jadi al-iman, asal makna iman itu at-tasdiq. Iman, asal makna iman at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Itu asal makna iman. Tapi dalam definisi syariat, wa fi syara', artinya dalam definisi syariat, yang dikatakan iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani, qaulul qalbi wal lisani, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati.
Jadi definisi iman, asluhu at-tasdiq. Tapi kemudian diartikan dengan qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman menurut syariat itu perkataan dan perbuatan. Jadi bukan semata-mata tasdiq, tapi berupa qaul dan amal. Ini maksud qaul di sini yaitu qaulul qalbi wal lisan. Perkataan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan perkataan jawarihi hak. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi. Dan amal hati, lisan dan jawarih. Jawarih yaitu anggota tubuh. Jawarih anggota tubuh. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman itu menurut syariat perkataan, nanti antum bisa lihat di ini, sudah punya buku ini. Bagian sudah punya. Waktu daurah belum lama, ikatan masjid, saya bagikan ini. Jadi yang kita bahas. Di sini ada pembahasan dalam buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ini diterjemahkan dengan prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di halaman 25 ini jelaskan konsep iman Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini jelaskan iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yaitu iman ucapan hati dan lisan. Serta perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Jadi ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati dan lisan dan anggota badan. Jawarih, anggota tubuh atau anggota badan. Kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, sudah, menulisnya sudah. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi, perkataan hati atau ucapan hati, yaitu seperti i'tiqad, keyakinan. Seperti pembenaran, tasdiq. Itu qaul hati. Jadi keyakinan, kepercayaan, atau niat yang baik, itu termasuk qaulul qalbi. Kemudian amalul qalbi. Kalau qaulul lisan sudah paham semua. Yang termasuk iman, berkata yang baik termasuk iman. Menyelesaikan urusan orang yang sedang bersengketa termasuk iman, itu perkataan. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar termasuk iman. Sekarang yang sulit dipahami itu tentang hati. Perkataan hati itu i'tiqad, keyakinan. Pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu kita yakini benarnya. Itu qaulul qalbi. Yang dikatakan tasdiq. Yang juga dikatakan tasdiq. Kemudian amalul qalbi, amal hati. Apa bentuknya amal hati? Amal hati itu ya seperti ikhlas, mengharap, tawakal, takut kepada Allah. Itu semua amal hati. Jadi seperti kita takut kepada Allah. Takwa. Yang nanti takwa itu juga akan membawa kepada anggota tubuh. Tawakal. Itu amalan hati. Tawakal. Raja. Raja mengharap. Khauf, raja itu penting sekali. Khauf dan raja itu penting dalam kehidupan. Itu enggak boleh tertinggal. Dalam ibadah itu harus ada dua-dua itu. Dalam kita beribadah kepada Allah, tidak boleh lepas dari khauf dan raja.
Khauf artinya takut, raja artinya mengharap. Artinya kita takut terhadap azab Allah, kita mengharap kepada rahmat Allah. Setiap mukmin, mukminah, muslim dan muslimah harus punya khauf dan raja. Dan pembahasan para ulama banyak sekali tentang masalah ini, khauf dan raja. Dan itu termasuk perbuatan hati, tawakal juga perbuatan hati. Kemudian di sini dikatakan wal jawarih, yaitu perbuatan anggota tubuh, perbuatannya ya macam-macam, seperti sholat termasuk iman, bukan sekedar rukun Islam saja, termasuk iman. Berbuat baik termasuk iman, menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Nanti kita akan baca hadisnya. Menyingkirkan duri dari jalan termasuk iman. Dan masih banyak lagi yang termasuk perbuatan-perbuatan iman. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, banyak berbuat kebajikan, ketaatan, itu bertambah iman kita. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa dan maksiat, itu menurun iman kita. Dan itu terasa. Antum bisa rasakan. Ketika bulan puasa, kita rajin ibadah, terasa iman kita naik. Tapi begitu selesai Ramadan, sudah tidak pernah buka baca Quran lagi, tidak baca Quran lagi, banyak maksiat, tidak tahajud lagi, tidak ini lagi, terasa turun. Makanya kita harus berusaha mendatangi majelis yang di situ sebagai tempatnya penyubur iman. Kayak majelis ta'lim, atau di majelis yang di situ ada dibacakan Al-Quran dan Sunnah. Ketika dibacakan, ketika diingatkan, tambah iman kita. Datang semangat kita. Ada orang yang mengingatkan, karena manusia ini perlu diingatkan dan wajib diingatkan. Tapi ketika jauh bersama orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kita ikut, turun iman itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi berkata, sesungguhnya iman itu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Jadi iman itu di dalam hati kamu akan lusuh sebagaimana lusuhnya baju kamu. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kamu. Jadi iman itu bertambah kalau kita taat. Antum terasa. Kalau antum rajin baca Al-Quran, berbuat baik, terasa naik iman kita. Tapi kalau kita jauh dari teman-teman yang baik, kemudian dekat dengan orang berbuat maksiat, kemudian sholat juga tidak tepat pada waktunya, jarang baca Al-Quran, terasa turun iman itu. Dan itu bisa dirasakan pada setiap orang. Orang yang beriman merasakan demikian. Jadi yazidu bitta'ah, kalau sudah ada kata-kata yang demikian yazidu bitta'ah, kita berusaha bagaimana menambah iman kita. Kemudian yang qusu bil ma'siyah, kurangnya iman itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan pernah saya sampaikan juga bahwa kurangnya iman dengan perbuatan dosa dan maksiat bukan sekedar kurang saja, tapi mempunyai akibat yang jelek. Athar as-sayyi'ah, mempunyai akibat yang jelek dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah. Jadi orang kalau sering berbuat dosa dan maksiat, bukan sekedar turun iman saja, tapi banyak pengaruhnya. Seperti malas dalam ibadah. Terasa malas dalam ibadah itu juga dengan sebab dosa dan maksiat. Kemudian juga kita ini ada ghirah dalam hati itu berkurang. Cemburu kepada Islam itu kurang. Kadang-kadang orang melakukan dosa dan maksiat depan kita, istri dan anak depan kita melaksanakan, diam saja. Dianggap satu hal yang adi, satu hal yang biasa. Kenapa? Kita pun banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau kitanya naik iman itu, begitu dia salah kita ingatkan, ini salah, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, diingatkan. Tapi karena kita juga banyak dosa, nggak berani negur, ghirah itu dicabut. Ghirah. Kemudian juga dalam membedakan yang baik dengan yang buruk sudah berkurang. Dan itu terasa. Kalau orang sudah banyak dosa,
dalam membedakan yang baik dengan yang buruk itu sudah kurang. Kemudian nanti terus seperti itu. Banyak yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jadi orang kalau berbuat maksiat turun terus. Bukan hanya itu. Yang tadi bukan hanya sekedar turunnya iman, tapi banyak-banyak yang lain. Hati itu tertutup. Kemudian yang lama-kelamaan tidak bisa membedakan lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan itu berat akibatnya. Atau tidak bisa membedakan lagi yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kalau sudah begitu sudah berbahaya. Makanya di akhirnya nanti akan tertutup hatinya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka lakukan telah menutup hati mereka. Mengerjakan ini bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh. Dan itu yang terjadi kalau orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat. Ini ada pembicaraan tersendiri. Artinya tentang materi ini ada pembicaraan tersendiri, yaitu akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan dulu kajian kita tentang masalah iman ini. Tentang tambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat, ini dalam beberapa ayat Al-Quran banyak sekali. Baik dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-Fatah, dalam surah-surah yang lain disebutkan tentang tambah dan berkurangnya iman. Sekarang kita bahas tentang iman ini menurut apa yang tertulis dalam buku. Untuk melihat al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Wa huwa bid'un وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Martabat yang kedua ini tentang iman, yaitu iman itu lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 cabang. Jadi bid'un itu lebih. Kalau tidak disebutkan 71, 72, 73 atau 74 atau sampai 79, maka disebutkan dalam bahasa Arab itu bid'un. Artinya lebih. Bisa 71, bisa 72, pokoknya antara 71 sampai 79. Makanya disebutkan dengan bid'un. Jadi iman itu lebih daripada 70 cabang. Syu'bah yaitu cabang. Kemudian fa'a'laha, yang paling tinggi, tingkatan iman itu yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimatul ikhlas, kalimatul Islam yang dikatakan urwatul wuthqa, kalimatul taqwa, asasul millah, miftahul jannah. Jadi kalau bilang la ilaha illallah berarti kalimat ikhlas. Jadi mengucapkan la ilaha illallah tanpa tauhid percuma, tidak ada nilainya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya seperti yang sudah kita bahas tentang rukunnya dan syaratnya, tidak ada gunanya kalimat itu. Sebab kalimat itu bukan sekedar diucapkan, tapi dalam bentuk amalan. Makanya yang dikatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Dikaitkan dukhul jannah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, baru dia masuk surga. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, dia hilang kalimat la ilaha illallah itu dengan perbuatan syiriknya dia. Sebab orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Sedangkan orang yang tidak ikhlas karena Allah, ya, artinya dia berbuat syirik,
tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan syafaat. Sebab Nabi mengatakan dalam riwayat yang sahih yang dari Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, orang yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus tahu tentang maknanya dan mengamalkan. Konsekuen dengan kalimat itu. Makanya dikatakan yang paling tinggi, iman yang paling tinggi la ilaha illallah, bukan sekedar ucapkan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah ini sering disebutkan juga oleh para ulama dengan kata-kata miftahul jannah, kuncinya surga. Ya, tentunya kuncinya surga itu kalau sudah dipenuhi rukun dan syaratnya. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Dan yang paling rendah ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Imatah menyingkirkan, al-adza gangguan. Menyingkirkan gangguan anit tariq dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Wal haya', dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Di sini iman itu dikatakan oleh Rasulullah, ini sebenarnya hadis. Ini kalimat ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Ini hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini tadi sudah saya bahas bahwa iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan. Ini termasuk iman. Jadi kalau ada gangguan di jalan, duri, paku, beling, atau pecahan-pecahan yang lain yang berbahaya buat kaum muslimin, itu disingkirkan. Ini termasuk iman. Kita melakukan demikian termasuk iman. Dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Perbuatan kita tidak sia-sia, mendapatkan ganjaran kalau kita kerjakannya ikhlas karena Allah. Kemudian wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu ini cabang dari iman. Berarti dari mulai la ilaha illallah sampai yang paling rendah tidak disebutkan oleh Nabi. Satu persatunya tidak disebutkan. 70 cabang lebih. Nanti disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sholat termasuk iman. Ya semua arkanul Islam itu juga termasuk iman. Kalau dikerjakan karena iman. Dan yang lainnya juga. Untuk satu persatunya saya katakan tidak disebutkan oleh Nabi dan sahabat. Tapi ulama merinci dari 70 cabang lebih itu. Dan malu salah satu cabang dari iman. Nah ini malu ini perlu didudukkan tentang pengertian soal malu. Karena di kita itu banyak ya, mempunyai budaya malu tapi bukan pada tempatnya. Dan itu tidak patut dikatakan malu. Karena malu menurut definisinya itu imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab wa inqibadhiha min fi'li syai'in atau tarkihi makhafata ma yu'qibuhu min dhammin. Jadi malu itu menahan nafsu dari perbuatan yang tercela. Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela, menahan dari melakukan sesuatu atau meninggalkannya karena khawatir dari celaan yang mengiringinya.
Jadi menahan diri dari perbuatan yang tercela. Jadi kalau umpamanya seseorang malu mencuri, malu berzina, malu minum khamar, itu betul malu. Itu yang termasuk iman. Tapi kalau umpamanya belajar malu, bukan pada tempatnya. Malu kalau belajar. Ini bukan pada tempatnya. Atau umpamanya sholat di masjid, malu dilihat orang banyak sholat di masjid. Enggak benar yang seperti ini. Jadi bukan pada tempatnya. Atau umpamanya diundang makan, malu. Makan malu. Bukan pada tempatnya. Atau bertamu ke rumah orang, disediakan makanan. Anda sudah kenyang. Padahal belum makan sama sekali. Terus terang, nggak jadi masalah. Dalam Islam, sorahah. Sahabat Rasul dengan sahabat yang lain terus terang. Hari ini saya nggak masak. Saya nggak punya makanan. Jelas-jelasan sama sahabat. Itu perbuatan tidak boleh bohong. Jadi disediakan itu malu kalau mengucapkan, tidak perlu malu. Karena sama muslim tidak perlu malu. Sorahah, terus terang. Ya, seperti itu. Dan ini terjadi yang bukan pada tempatnya. Itu malu yang seperti itu bukan pada tempatnya. Yang harus diingatkan kepada kaum muslimin. Karena menuntut ilmu malu. Makanya kata Jahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu dalam keadaan malu, tidak boleh. Kalau dia menuntut ilmu malu, dia tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau mustakbir, sombong. Karena dia sebagai seorang ustaz, atau dia udah sering khutbah Jumat, malu dong ngaji usul salasa. Karena udah sering khutbah Jumat, malu, sudah dipanggil ustaz. Nggak boleh. Atau merasa diri sombong, maksud saya ngaji lagi kitab seperti ini. Nggak boleh. Kalau seorang muslim itu dalam mengkaji, dalam mendalami ilmu agama, itu malu karena dia sebagai direktur atau atasan. Itu bukan malu, ada unsur kesombongan. Atau karena sebagai dai, tidak akan dapat ilmu sampai kapan juga. Makanya kata Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu itu orang yang malu atau sombong. Kalau ini ada, tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Dan itu kita lihat. Coba lihat, orang-orang yang malu atau dia ada rasa sombong ketika menuntut ilmu, tidak akan dapat apa-apa. Dan Anda bisa lihat, orang yang mau belajar, meskipun dia jabatannya tinggi, tapi dia mau belajar, itu akan lebih maju daripada orang yang tidak mau belajar. Antum bisa lihat sendiri nantinya. Orang-orang yang belajar dengannya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan sesudah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tadi. Sebelum maghrib kita bahas tentang wal haya syu'batu minal iman, bahwa malu itu satu cabang dari iman. Dan malu ini pembahasannya dibahas juga oleh para ulama. Ada malu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu semua orang punya rasa malu secara fitrah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu akan dicela oleh orang, dia tidak melakukan sesuatu itu. Secara umum manusia itu secara fitrah artinya punya rasa malu. Tapi ada juga yang lebih tinggi lagi, yaitu yang muktasab. Muktasab itu yang diusahakan. Artinya dengan dia melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah, maka bertambah malu dia. Ini yang muktasab, yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW itu diumpamakan dalam hadis, dia lebih malu daripada perempuan yang dipingit. Kalau tidak mau melakukan sesuatu yang kalau dia lakukan akan mendapatkan celaan. Itu rasa haya, rasa malu. Dan setiap orang harus punya rasa malu, terutama yang muktasab. Dengan semakin dia taat kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, itu ada timbul rasa haya, rasa malu.
Dia ingin melakukan sesuatu yang umumnya dilakukan oleh manusia, dia tinggalkan. Sesuatu hal yang biasa yang akan membawa cela, dia akan tinggalkan. Itu begitu. Hatta dalam masalah permainan, halal permainan itu. Tapi kalau seandainya yang melakukan itu orang yang taat kepada Allah, jelas akan aib. Beda orang awam main sesuatu dengan seorang dai. Ada bedanya. Orang yang taat itu terasa dan terlihat perbedaannya. Kalau orang awam melakukan permainan segala macam, bagi nilai masyarakatnya biasa saja. Tapi kalau begitu yang melaksanakan itu orang yang taat, yang multazim, yang konsekuen, seorang dai, mulai ada perbedaan. Kok Ustaz melaksanakan yang demikian? Aib saja. Berarti malunya dia, mestinya dia melaksanakan ketaatan itu timbul rasa malu yang muktasab, yang diusahakan. Artinya semakin dia mendekati kepada Allah, semakin besar rasa malu dia. Artinya dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang akan membawa kepada cela. Meskipun perbuatan itu pada hakikatnya mubah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ditinggalkan. 6, kita lanjutkan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan al-haya ini kata Nabi khairun kulluh, baik semuanya. Wal iyadzu billah, kalau ada orang yang tidak mempunyai rasa haya atau sudah dicabut rasa hayanya oleh Allah, naudzubillah. Di antara yang membedakan antara manusia dengan binatang, rasa haya, malu. Di antara yang membedakan, di antara sekian banyak yang membedakan, di antaranya haya. Kalau binatang enggak malu. Atau bersetubuh tengah jalan dilihat orang banyak enggak malu, binatang. Jadi kalau manusia yang melakukan demikian, berarti dia sudah dicabut oleh Allah rasa malunya. Kamal hayawan, maka dia seperti binatang. Kita lanjutkan wa arkanuhu, tentang arkanul iman ini, wa arkanuhu sittah. Wa arkanuhu sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Wa arkanuhu sittah. Rukun-rukun iman ini ada 6. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Artinya beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab. Kitabun, kitabani, kutub. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, jamak dari rasul. Beriman kepada rasul-rasulnya. Wa rusulihi. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Tentang rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dulu sudah saya jelaskan, beriman kepada Allah ini mengandung 4 perkara. Bagaimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Rukun iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Ini saya tanya yang ngaji. Yang saya tanya ini yang ngaji. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara. Yang pertama, na'am, sahih. Itu yang pertama. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara, yaitu pertama, mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah. Ya, rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah.
Dan yang keempat mengimani tentang asma was sifat. Jadi kalau yang pertama beriman kepada Allah berarti beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua beriman bahwa Allah itu sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur alam semesta ini. Yang ketiga yaitu beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, uluhiyah, beriman kepada uluhiyahnya Allah. Uluhiyah Allah artinya Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi bukan sekedar berimanan, tapi dia beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Dan yang keempat beriman tentang asma wa sifat. Artinya nama-nama Allah semuanya baik dan sifat-sifat Allah semuanya tinggi. Jadi tidak sama dengan nama dan sifatnya makhluk. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Di malaikat, tentang beriman kepada malaikat, ya tentunya kita imani apa yang disebutkan. Kita iman bahwa malaikat itu ada. Tapi secara tafsil, rinci, umpamanya yang ditugaskan untuk mengatur hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur gunung segala macam. Kita tidak diperintahkan untuk mengimani soal yang begitu. Mesti tahu namanya, tidak perlu. Artinya kita imani bahwa malaikat itu ada. Makhluk Allah yang taat dan diperintah. Yang disebutkan namanya kita imani bahwa itu memang ada namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir dan yang lain yang memang disebutkan dalam hadis. Tapi kalau kita katakan semua orang harus tahu namanya, tidak. Tidak harus tahu. Karena malaikat banyak. Bahkan lebih banyak dari manusia. Seperti di Baitul Ma'mur di atas itu, bahwa malaikat itu setiap hari sholat 70.000 malaikat. Kemudian setelah mereka sholat, keluar, tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Datang lagi 70.000. Setiap hari begitu. Dan malaikat itu besar, mempunyai sayap. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, dengan 600 sayapnya menutup langit. Itu malaikat Jibril. Dan malaikat ini diberikan kemampuan juga untuk menyerupai manusia. Seperti malaikat Jibril pernah menyerupai manusia, nanti kita akan bahas di hadis dalil minas sunnah itu. Setelah ihsan ini. Setelah iman, ihsan baru dalilnya. Kemudian malaikat ini makhluk yang taat dan malaikat ini bukan anak Allah. Seperti kaum musyrikin mengakui bahwa malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Ini salah. Bahwa malaikat makhluk. Makhluk Allah yang diperintahkan dan dia taat. Semua perintah Allah taat. Artinya karena mereka tidak diberikan hawa. Tidak ada hawa. Mereka tidak makan, tidak minum. Tidak seperti kita. Tidak kawin malaikat. Tidak seperti manusia dan jin. Jadi malaikat kita imani bahwa dia makhluk Allah yang taat. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitabnya, kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi semua kitab itu sudah dirubah. Semua kitabnya. Tidak ada lagi yang asli. Sudah berubah. Yang tetap terpelihara sampai hari kiamat yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita bicara soal kitab-kitabnya, kita imani bahwa itu memang diturunkan kepada para nabi. Tapi sekarang sudah dirubah. Yang tetap kita imani yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin oleh Allah tetap terpelihara sampai hari kiamat. Bagaimana ayatnya? Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9, dilihat itu yang bawa mushaf Al-Quran dilihat. Kata Allah, Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran tetap terpelihara. Baik soal hurufnya maupun soal maknanya. Itu semua terpelihara. Bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk.
Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu yang kita ingat, bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Soal rasul, setiap umat ini diutus seorang rasul. Setiap umat diutus seorang rasul. Kemudian rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah manusia. Rasul manusia, bukan malaikat. Ini yang perlu diingat, karena ada sangkaan dari orang-orang musyrikin bahwa rasul itu bukan manusia. Dibantah dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan rasul yang kita imani bahwa mereka ditugaskan oleh Allah dan dakwah mereka dakwah tauhid, soal syariat mereka berbeda-beda. Agama mereka sama Islam, syariatnya berbeda-beda. Dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Kalau ada lagi orang yang mengaku adanya Nabi Muhammad, maka orang itu kafir. Seperti Ahmadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, berarti orang itu kafir. Tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad ini khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, dan Nabi Muhammad ini sebagai syafi' yang memberikan syafaat, ya, Sayyidul Mursalin. Kemudian beriman kepada yaumul akhir. Ini beriman kepada Rasul sudah kita bahas pada waktu kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu antum ingat lagi itu di halaman 9 di pertengahan. Itu dikasih garis itu. Tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu penting sekali. Penting sekali dikasih garis. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, fa'atu fima amar, tasdiqu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kemudian beriman kepada yaumul akhir. Dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari lagi sesudah itu. Akhir yang terakhir sudah dalam kehidupan. Karena sesudah itu tidak ada hari lagi. Artinya sesudah itu yang ada cuma imma sa'adah wa imma syaqawah. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Entah dia hidup bahagia atau dia celaka. Yang bahagia masuk dalam surga, kemudian yang celaka masuk dalam neraka. Sudah. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Jadi kalau sekarang ini hari kita tidak ada hisab, yang ada amal. Nanti pada hari kiamat yang ada hisab tidak ada amal. Sekarang yang ada amal, tidak ada hisab. Nanti ada hisab tidak ada amal lagi. Artinya sudah nggak ada amal. Orang mau lakukan apa saja terserah nanti di dalam jannah, surga. Makanya dikatakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Maka Nabi selalu mengingatkan dalam hadisnya masalah-masalah yang penting, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara yang membuat manusia ini banyak melakukan dosa dan maksiat, di antara sekian banyak sebab, di antaranya mereka kurang mengimani tentang yaumul akhir. Percaya ada yaumul akhir, cuma kadang-kadang hilang. Ketika dia sibuk, ketika dia bergaul, ketika dia berbuat dosa, hilang. Dia yakin ada yaumul akhir, tetapi tidak tampak seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita ingat bagaimana cerita dalam Al-Quran akibat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, sekian banyak. Dan ayatnya sering dibacakan dalam khutbah Jumat itu, dalam salat Jumat, seperti surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ada orang-orang yang amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Jadi siram dengan air yang panas, minum dengan air panas. Nah, kalau ingat begitu orang akan hati-hati, tidak mau berbuat dosa.
Atau sekian banyak ayat tentang neraka, ngeri gitu. Kalau kita bicara soal neraka, hati-hati dia. Makanya sering diingatkan dengan yaumul akhir oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar percaya saja, tapi harus kita imani. Kita buka-buka lagi ayat Al-Quran agar kita sadar. Wabil qadari khairi wa syarrih. Dan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini dalam masalah qadar, ingat, dalam masalah qadar ini ada dua sekte yang sesat. Yang pertama, yaitu qadariyah. Yang kedua, yaitu jabriyah. Yang pertama, qadariyah. Qadariyah ini, dia mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai kekuatan, kehendak, keinginan, dan Allah tidak punya campur tangan, tidak ikut campur tentang kehendak dan keinginan manusia. Itu qadariyah ini. Dua-duanya sesat. Yang sekarang sedang diangkat, ditimbulkan kembali oleh Mu'tazilah, qadariyah ini. Paham qadariyah? Jangan mengatakan kalau kita beriman kepada qadar kita akan terbelakang. Padahal ini penting tentang qadar. Kemudian yang sesat lagi dalam qadariyah ini yaitu kelompok jabriyah. Jabriyah ini dia mengatakan bahwa manusia ini majbur, terpaksa dan dipaksa oleh Allah. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu bukan karena kehendaknya, kehendak Allah. Sampai berbuat dosa dan maksiat itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Dua-duanya sesat. Jabriyah sesat, qadariyah sesat. Dan ini bahaya. Qadariyah dengan jabriyah ini dua-duanya berbahaya. Dua-duanya sesat. Maka dalam masalah ini kita mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah kehendak, manusia ini punya kehendak, punya keinginan. Tapi yang perlu diingat bahwa kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Tapi ingat, kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Seperti Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kamu mempunyai keinginan atau kehendak melainkan dengan kehendak Allah. Tidak lepas. Nah, cuma mereka ini yang Jabriyah dan Qadariyah ini merasa dia punya kekuasaan. Jabriyah ini, Qadariyah ini sedang dihidupkan sekarang ini oleh beberapa kelompok. Jadi dia katakan tidak perlu iman kepada qadar. Jadi qadar itu tidak ada. Menafikan qadar dalam artian kalau dia yakin bahwa iman itu cuma 5, qadar tidak ada, berarti dia kafir. Karena ini rukun iman, salah satu diingkari, rukun iman yang satu saja diingkari, maka orang itu kafir. Kecuali kalau dia punya pemahaman lain. Dia imani qadar, cuma pemahamannya beda. Tidak dikatakan dia kafir. Bisa dikatakan dia mubtadi, ahli bid'ah. Bisa juga dikatakan fasik atau yang lainnya. Tapi tidak dikatakan kafir. Kalau dia mengatakan, saya beriman kepada qadar, cuma penafsirannya begini. Berbeda dengan penafsiran ahli sunnah wal jamaah. Tidak dikatakan dia kafir. Tapi dia termasuk mubtadi, ahli bid'ah, sesat. Kemudian, di dalam masalah qadar, ini pembicaraan saya singkat aja ya, karena panjang pembicaraan masalah qadar ini panjang. Dan perlu waktu tersendiri soal masalah qadar. Adalah masalah qadar ini, disebutkan khairihi wa syarrih, tentang qadar, itu Allah menyebutkannya, Nabi Muhammad menyebutkannya dengan khairihi wa syarrih. Qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki, itu yang baik. Tapi kita harus imani juga yang buruk. Kita jatuh dagang, anak kita sakit, keluarga kita ada yang meninggal, segala macam. Ini qadar Allah. Dan ingat bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini,
di langit, di bumi, antara keduanya, semua tidak lepas daripada qadar Allah. Hatta antum duduk di tempat ini tidak lepas daripada qadar Allah. Allah sudah tentukan sebelum kita lahir ke dunia. Allah sudah tentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis semua qadar makhluk ila yaumil qiyamah. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka itu sudah ditulis semuanya. Tidak ada satupun yang terluput. Semuanya sudah tertulis, tidak ada satupun yang terluput. Tetapi ingat bahwa manusia tidak tahu soal masalah ini. Maka dikatakan qadar itu sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Manusia disuruh untuk berusaha. Ketika masalah ini disebutkan oleh Nabi di depan para sahabat, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditulis, buat apa kita beramal? Afala nattakil ya Rasulullah? Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, berbuatlah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dalam surah Al-Lail, surah Wal-Lail, Wal-Laili idza yaghsha, itu dibaca mana? Adapun orang yang a'ta, dia memberikan, wattaqa, bertakwa, dan dia membenarkan, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang mudah. Adapun orang yang mendustakan, kemudian dia bakhil, artinya wa amam bakhila wastaghna, dia bakhil, merasa cukup dan mendustakan yang hak itu, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi tentang masalah ini, bahwa semuanya tidak ada yang terluput. Cuma kita imani bahwa qadar itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau seandainya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menimpa kita qadar yang buruk pada kita, ingat bahwa Allah mengendaki kebaikan. Kita tidak tahu, mungkin bagi kita terasa buruk, tapi ingat hikmahnya besar. Seperti ada orang yang anaknya meninggal dunia, terasa uangnya hilang, kemudian dia terkena penyakit, anaknya meninggal. Sepertinya buruk bagi dia, tapi tentunya dia tidak tahu apa di balik itu kehendak Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya soal kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam wajah itu, dalam doa iftitah, Nabi membaca wasyarru laisa ilaika. Semua kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Engkau ya Allah. Tidak bisa. Jadi nggak bisa kita menisbatkan kejelekan, karena manusia berbuat meskipun sudah ditakdirkan oleh Allah tidak lepas daripada asbab, sebab dan musabab. Seperti orang bodoh, ada sebabnya karena dia tidak belajar. Jadi nggak bisa kita melepaskan sebab dan musabab. Sebab itu ada, meskipun semua itu tidak lepas daripada takdir Allah. Tetapi manusia tidak tahu tentang itu. Jadi manusia harus beramal. Dan orang tidak bisa beralasan dengan qadar, tidak bisa. Untuk masalah masaib boleh, tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Jadi untuk qadar yang buruk ini, orang beralasan dengan masalah masaib boleh, musibah. Umpamanya ada anak lahir dalam keadaan buta atau pincang. Ini qadar Allah. Ini sudah Allah tentukan begini. Tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Ma'ayib yang celak. Umpamanya, saya enggak sholat ini, ya kehendak Allah, qadar Allah. Tidak bisa. Saya berzina ini, kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah sudah larang dalam Al-Quran. Nabi sudah larang dalam sunnah. Jadi untuk masaib boleh kita akan qadar Allah seperti ini. Terkena musibah. Anak kita meninggal, kemudian cacat, ini, itu. Ini qadar Allah. Tapi kalau untuk ma'ayib tidak boleh. Orang berjudi, ya qadar Allah saya berjudi. Nggak bisa. Ini harus kita perhatikan. Ya, tentang masalah qadar. Saya katakan tadi pembicaraan qadar itu panjang. Itu saya singkat saja tentang pembicaraan masalah qadar. Jadi kita harus imani yang baik dan
yang buruk. Jadi jangan cuma yang baiknya saja, yang buruk juga harus kita imani. Ya seperti di antara antum ada yang kemarin ingin berangkat pergi haji, sudah berusaha segala macam, ternyata tidak berangkat. Ya imani. Itu qadar yang buruk bagi kita, kita imani. Tentunya ada sebabnya. Imma itu kesalahan kita sendiri karena terlambat, mungkin karena kesalahan yang lain, mungkin ada pihak yang tidak senang kepada Islam dan yang lainnya. Tapi itu kita imani buruk bagi kaum muslimin. Bahwa itu semuanya dengan sebab perbuatan manusia dan tidak lepas daripada kehendak Allah. Sekarang dalilnya. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalil tentang rukun yang 6 ini, artinya rukun iman yang 6 ini, dalil atas rukun iman yang 6 ini, yaitu firman Allah Ta'ala tentang ayatnya nanti bisa dicek lagi dalam surah Al-Baqarah 177 yang bawa mushaf Al-Quran dilihat itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukannya kebaikan itu antuallu, engkau hadapkan atau kamu hadapkan atau kalian hadapkan. Bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wujuhakum, wajah kalian. Jadi bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghribi, ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumil akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikatnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitabnya, wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabinya. Jadi bukannya kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu beriman kepada Allah, kemudian kepada yaumul akhir, malaikat, kitab. Ini dalil dari rukun iman. Ini disebutkan 5 saja. Iman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Qadar tidak disebutkan. Maka dibawakan di bawahnya wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Dalil tentang qadar itu firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan qadar. Dan tentang masalah qadar ini, pembicaraannya saya katakan tadi panjang. Dan tentang masalah qadar, kalau ada orang yang berkeyakinan tentang qadar seperti pemahaman qadariyah, ya, artinya bahwa qadar itu tidak ada, umpamanya begitu dia mengatakan, dan kita tidak beriman bahwa Allah punya kehendak. Dia mengatakan bahwa kehendak itu kehendak saya, keinginan saya. Nah, yang demikian ini berarti pemahaman dia atau fikrah dia, i'tiqad dia, udah i'tiqadnya qadariyah. Sedangkan qadariyah kata Nabi, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu, aliran qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi tidak ringan tentang masalah ini. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak ada qadar, karena ayatnya cuma 5 disebutkan, qadar itu tidak ada. Atau kalau dia mengatakan qadar itu membuat kita ini terbelakang beriman kepada qadar, dia ingkari tentang qadar itu sehingga sama dengan pemahaman qadariyah, maka terkena pada sabda Nabi bahwa qadariyah itu merupakan majusinya umat ini.
Kalau orang Qadariyah seperti itu, kata Nabi apa? Apabila mereka sakit, jangan kamu jenguk mereka. Kalau mereka meninggal dunia, jangan kamu antarkan jenazahnya. Ini tentang Qadariyah. Kalau ada orang yang berpaham demikian, itu paham Qadariyah. Waliyahzubillah. Iya, sampai di sini dulu kajian kita tentang martabat as-saniyah. Yang kedua tentang masalah iman. Yang penting kita kaji ini bukan soal banyaknya, sedikit tapi kita paham, kemudian kita ulangi lagi di rumah, kita pahami, sebab nanti selesai. Kalau kita tidak paham, maka sia-sia nantinya. Kita berusaha bagaimana supaya yang sedikit ini, tiap pertemuan ini bisa kita pahami, yang tidak bisa atau yang belum tahu atau belum paham bisa ditanyakan. Maka saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit itu untuk tanya jawab yang belum paham. Jadi materi yang kita kaji dulu ditanyakan, baru nanti materi yang umum, yang di luar materi ini yang ditanyakan. Sehingga tidak keluar. Karena yang dari pekan-pekan yang lalu, pertanyaannya banyak yang keluar. Lebih banyak masalahnya masalah fikih, masalah sholat. Padahal kajian kita tentang masalah akidah. Artinya ini dulu kita bahas, baru setelah itu kita tanya jawab yang lain. Ya, kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.